Hai guys, welcome to The Screen. Ya, di video kali ini kita bakal review What If season kedua, dan ini adalah konten pertama kita di tahun 2024 karena What If season kedua baru saja menyelesaikan episode terakhir mereka, yaitu episode 9, di mana di puncak episode 9 kita akan melihat pertarungan antara Supreme Strange melawan Captain Carter dengan armor Infinity Stone itu. Kemudian juga kita akan melihat Kahori, superhero terbaru dari Marvel yang pertama kali muncul di What If juga. Nggak ada di komik-komik tahun 60-an gitu, nggak ada. Ini murni buatan dari Marvel masa kini gitu ya. Dan kita akan melihat bagaimana dua wanita superhero ini melawan satu laki-laki, Doctor Strange gitu, yang lagi bener-bener punya misinya sendiri gitu ya. Nah, setelah gua lihat lagi secara keseluruhan, kita akan review series What If ini. Jujur, kalau banyak orang memuji series ini, bahkan di Rotten Tomatoes nilainya gede, di IMDb juga cukup gede, dan juga beberapa situs, juga beberapa YouTuber bilang bahwa ini keren banget. Entah kenapa gue ada yang ganjel ya kalau gue pribadi gitu. Gue nggak tahu ke kalian, kayak kurang puas gitu. Setiap episodenya tuh kayak terlalu mudah untuk dilupakan, nggak memorable gitu ya. Meskipun memang kita harus akui bahwa ini adalah what if. Kayak bagaimana di cerita Avengers di semesta berbeda, wajar banget kalau mudah dilupakan. Tapi entah, konsep-konsepnya itu kayak terlalu menonjolkan satu sisi aja gitu ya. Kita nggak ngomongin soal feminisme, nggak ngomongin soal wacana LGBT dan sebagainya, tapi seorang Captain Carter yang kebetulan wanita ini itu terlalu ditonjolkan berlebihan. Gue ngerti banget bahwa dia ini adalah pemeran utama di What If season kedua, tapi entah dengan munculnya di banyak episode dari Captain Carter ini, apalagi dia yang nyablak langsung tahu dengan pembicaraan dari The Watchers, memang sekali dua kali lucu gitu, tapi kayak lama-lama cringe gitu. Dan menurut gue dengan terlalu menonjolkan Captain Carter membuat yang lainnya kayak ya udah mudah banget dilupakan gitu. Yang pertama, di episode pertama kita melihat Nebula menjadi pasukan dari Nova Corps. Di awal-awal gue senang banget dan wah ini mendebarkan, tapi ketika penyelesaian episodenya itu ngegantung aja gitu ya. Bahkan di akhir di episode 9 Nebula nggak ada tuh untuk melawan Doctor Strange dan sebagainya gitu ya. Jadi kayak udah hilang aja gitu. Yang kedua itu adalah bagaimana Peter Quill menyerang bumi. Itu keren banget di awal-awal. Tapi ketika penyelesaiannya, ketika mereka ngebujuk si Peter Quill, tiba-tiba Peter Quill melawan ayahnya Ego, cuman sekali dia menggenggam inti bumi tersebut, tuh egonya kalah. Itu kurang masuk akal. Dan Peter Quill juga ternyata nggak ada di episode 9. Kemudian juga ketika Happy Hogan menyelamatkan Christmas, gue ngerti banget bahwa ini mungkin film untuk Christmas, tapi dengan kejadian yang bombastis, Happy Hogan-nya jadi Hulk warna ungu itu, tapi kurang berkesan, kayak gitu aja gitu ya. Gue ngerti bahwa ini film kartun ya, film animasi, dan ini adalah cerita di beberapa semesta gitu, bebas aja mau buat apa, tapi gimana ya. Termasuk juga dengan episode Avengers di 1602, gue berharap banget lebih di sana. Ternyata ya di carry sama si Captain Carter. Gue berharapnya si Scarlet Witch punya peran yang lebih, Sir Jonathan and Nick Fury gitu kayak lebih juga gitu. Tapi kayak ya udah, kesempatan cerita di Avengers 1602 itu diambil alih sama si Captain Carter. Gimana gitu ya. Termasuk juga dengan Kahori yang langsung tiba-tiba overpower banget sama dengan Tesseract ini gitu ya. Jadi kayak aneh aja sih menurut gue, kayak gimana ya. Satu sisi gue nggak peduli dengan feminisme, bagaimana emansipasi dan sebagainya. Tapi satu sisi kok lebih baik sebenarnya ini dikumpulkan konektivitas antara per episode. Dan di season kedua kan beda banget dengan season pertama. Kalau season pertama di setiap episodenya itu connect, di mana nanti mereka akan berkumpul di episode terakhir dari season pertama. Tapi di sini enggak. Episode 1, 2, 3 dan yang lainnya itu tidak terkoneksi satu sama lainnya. Dan di season 2 ini kita hanya diperlihatkan bagaimana pertarungan antara beberapa anggota dari Guardian of the Multiverse, kayak Captain Carter dan juga si Supreme Strange ini guys. Jadi kayak wah, ada yang aneh gitu, yang kurang puas banget gitu. Pantesan mereka merilis film ini per hari gitu ya. Mereka terlalu berfokuskan dengan Captain Carter gitu ya. Bukannya jelek, film ini menyenangkan banget tapi tidak terlalu perlu. Lo ngerti kan? Menyenangkan tapi tidak terlalu perlu gitu. Jadi wajar banget bahwa ini adalah hiburan untuk Christmas ataupun hari libur gitu. Jadi ini benar-benar disuguhkan untuk orang-orang itu gitu ya. Bukan yang benar-benar fans fanatik, kita yang mengerti tentang filmnya, teorinya gitu. Bahkan gue buat konten aja cuman buat kayak alur ceritanya aja gitu. Nggak ada hal yang benar-benar menarik. Kayak
yang ada di season pertama. Apakah ini memang dampak karena setelah season pertama kan nggak ada film Marvel yang benar-benar bombastis gitu, jadi kayak mereka belum bisa membuat sebuah what if untuk film-film terbaru gitu, jadinya ya kayak gini gitu ya. Dan akhirnya mereka mengambil materi-materi lama, bahkan kabarnya yang ketika Tony Stark terdampar di Sekar itu kan memang konsep dari film sebenarnya untuk ditaruh di season pertama. Tapi entah kenapa akhirnya belum keburu selesai, dimasukkanlah ke season kedua. Jadi kalau kata si The Watchers bahwa dia biasanya nggak membuat sequel, ya seharusnya jangan buat sequel sih menurut gue, kayak ya udah gitu aja. Tapi setidaknya ya, meskipun gue bilang gue kurang memuaskan, tapi ini menyenangkan dan kita bisa ketemu kangen lagi dengan Tony Stark, ketemu kangen lagi dengan dubbing aktor asli dari setiap karakternya gitu ya. Meskipun ada beberapa yang bukan yang asli tapi gaya pembicaranya mirip banget gitu ya. Nah, menjelang ke episode 9 inilah yang agak aneh ketika Captain Carter jadi anak emasnya The Watchers, yang katanya The Watchers ini nggak mau ikut campur, tiba-tiba ngobrol mulu sama The Watchers gitu. Tiba-tiba di sini entah gimana caranya mereka ngebuatnya terlalu terburu-buru, sama kayak kasus Secret Invasion yang terlalu terburu-buru banget gitu ya. Ternyata diterapkan lagi di ending episode 9 di mana Kahori ngangkat armor Infinity Stone dimasukkan ke tubuhnya Peggy Carter, dan itu wah kaget gitu ya. Tiba-tiba Hela ngelempar jubah ataupun helmnya itu gitu, kemudian semua orang ngasih senjatanya. Keren sih, tapi nggak bener-bener berasa, nggak ada rasa sama sekali sih menurut gua. Karena apalagi orang-orang yang dikumpulkan oleh Doctor Strange itu kan kuat banget men. Tapi ketika mereka dijatuhin ke lubang itu kayak pasrah aja. Kayak benar-benar menonjolkan si Kahori sama si Captain Carter ini gitu. Jadi kayak aneh aja gitu ya. Menurut gue ini sah-sah aja sih untuk diterapkan di animasi ya. Kalau diterapkan di live action gue nggak tahu deh gimana ya. Jujur gue kurang puas. Bukan jelek ya, ingat kurang puas gitu ya. Untuk Doctor Strange sendiri gue suka banget di sini, dia punya rasa, dia tujuannya mulia di sini, dia pengen membuat semesta lagi agar kekasihnya Kristen itu bisa hidup lagi gitu ya. Lumayan sedih sih sebenarnya untuk teman-teman yang ngikutin dan juga mengidolakan sosok Doctor Strange. Tapi lagi-lagi gue lebih senang kalau semuanya berkumpul untuk menghentikan Doctor Strange. Kalau paling tidak lah kayak orang-orang yang pernah ditangkap oleh Doctor Strange yang lepas itu bekerja sama, bukannya berantem satu sama lain, pak ibu nggak jelas gitu ya. Mereka kan sama-sama pintar gitu. Kenapa kita bisa berkumpul di sini? Aturannya kayak gitu, ngelawan Doctor Strange dan bersatu bersama Peggy Carter. Enggak yang tiba-tiba si Peggy Carter dibuat se-overpower itu. Kahori juga terlalu dielu-elukan. Gue tahu sih maksud MCU, Kahori ini ujung-ujungnya juga bakal masuk ke live action nantinya gitu ya. Tapi ya gimana ya, gue nggak akan bisa terlalu banyak menjelaskan mana yang kurangnya, tapi memang kurang puasnya adalah di bagian sisi klimaks cerita di setiap episodenya yang menurut gue terlalu terburu-buru aja gitu ya. Captain Carter terlalu dianak emaskan lah di sini, dan menurut gue nggak baik juga sih di sini menurut gue. Entah itu pendapat gue pribadi, kalian mau bully terserah itu, tapi gue jujur kurang puas ya. Secara sinematik gue suka banget gaya animasinya, meskipun nggak sekeren di episode season pertama, tapi ini punya gaya tersendiri yang ala-ala kayak kartun nggak jadi gitu. Tapi gue suka banget. Tapi di adegan-adegan slow motion ada beberapa yang terlalu berlebihan yang membuatnya kayak kurang natural dan juga agak kaku sih menurut gua. Dari segi scoring gak usah ditanyain lagi, dari segi animasi, grafik, desain dan sebagainya udah gak ada ditanya lagi. Yang gua kurang puas cuman di bagian pemilihan cerita utamanya, kenapa yang harus bagi karakter dan juga Kahori, itu aja. Nah buat teman-teman yang mungkin pengen menyangkal atau kalian pun setuju dengan pendapat kita, tambahkan di kolom komentar di bawah bagaimana pendapat kalian. So dari review dari What If season kedua ini gue akan memberikan skor 6 dari 10. Buat teman-teman yang udah nonton, berapa skor kalian untuk What If season kedua? Silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Thank you buat teman-teman dan selamat tahun baru 2024. Nantikan terus konten-konten menarik kita selama tahun 2024 ini. Thank you.